ruko sepertinya tuh. Oh, kristal. Ruko Aneh. kristal. Ruko apa Kristal Kristal Boulevard. Kristal Boulevard. Udah jadi cepet padahal baru kemarin tuh kayak dibangun. Tapi sekarang udah jadi aja dia. Kita melewati jembatan Nah, jalanannya Summarecon. diperbaiki. Iya sayang, baik. Kenapa itunya Inggrisnya kayak gitu? Cuacanya mendung-mendung saja. Minta Apa, lagi, Bel? Mas. Adik minta lagi, Mas. Ini membawa rombongan reok ya. Ikan. 3 bocil Iya. sama 3 orang dewasa. Mama dikasih Ya udah, nanti lanjut lagi guys. stasiun KRL dari Kita di tengah kota Bekasi, apa? Udah nak dimakan dulu. Habis di ini. daerah apa Metropolitan Mall ya. Iya. Ahmad Yani. Iya, Ahmad Yani. Kalau mau cari view solar Pertadex itu ada di tengah kota sini ya. Jadi sebelum putar balikan menuju ke pintu tol Bekasi Barat, sama yang setahu saya lagi satu itu ada di Harapan Indah. Itu solarnya bagus-bagus ya. Selama ini filter kami itu awet, jarang diganti. Bukan jarang diganti, belum diganti semenjak beli mobil. Kan solarnya masih seger gitu ya, karena dekat dengan depo penumpang. Iya, saya tahu. Jelas. Karena solar tuh susah carinya kalau di pom-pom yang di tengah kompleks, di tengah apa namanya? Di tengah, pokoknya selain yang dilewatin truk-truk itu susah, sama bis atau travelan gitu. Nah, pomnya itu di sebelahnya Mega City, kota Bekasi. Iya, dia nggak cuma. Kita nanti putar balik lewat kolong flyover situ, terus masuk tol Bekasi Barat ke arah Cirebon. Di sini ada pom juga Vivo, cuman solar nggak ada sih. Kelihatannya produknya Oktan 92 ya, Oktan 92. Sebelahnya Hotel Amarosa. Kita masuk pom dulu ya guys. Itu yang ini. Ini apa? Kita akan jadi lewat tol Bekasi Barat ya. Kita jadinya lewat tol Ada kecelakaan. MBZ Macet. karena infonya macet. Ada apa kecelakaan di tol bawah tol apa namanya? Tol apa sih namanya? Bekasi Barat. Tol Bekasi Barat, pokoknya ini lewat bawah. Kalau lewat atas sepertinya lancar ya, MBZ itu. Jadi kalau dari jembatan Marekon Bekasi ini lewat kolongnya itu, terbalik lewat kolong, nanti masuk ke lewat Kranji sana.
kuburan sini putar balik. Untungnya dibuka sih. Buka terus kok di sini. Emang nikmatin enggak? Oh, iya gak situ lewat tol kono macet sih, Mas. Putar balik, ntar Balik nih. Ya ora lewat jalan. Ini biasanya kan. lewat bawah kolong sana. Belok kiri, Apa sampai mama? ambil jalur kiri, terus lewat bawah kolong. Lang, jalan lihat deh. Nah, ini ke kanan lampu merah. Kranji Pulau Gadung. Mas, aja Mas, aja Mas. Nih. Keren. Ambil dua. Ini menyusuri kali, entah apa kali namanya. Pokoknya di sebelah kanannya itu ada pol apa sih? Polres Metro Bekasi. Sebelah kini Dinkes. Sebelah kiri Dinkes. Ntar tembus flyover apa? Kranji. Habis itu terus lurus, jangan ke kanan. Ke kanan ke arah Panindah. Masuk Kranji situ lurus, ntar tembus tuh stasiun Cakung. Nah, itu di situ ada pintu tol apa jenis? Pulau Gebang. Nah, ini flyover Kranji, guys. Kita lewat kolongnya. Tapi jangan putar ke kanan. Nggak boleh sih kalau ke kanan. Putar ke sini. Terus lewat kolong. Terus ntar belok ke kiri. Nah, itu belok kirinya di sono. Sok viral tuh guys, ramai sekali tuh sebelah kiri. Nggak tahu nama tukangnya siapa tuh. Nah, ini ke kiri ya, kiri mentok pokoknya. Jarang macet sih ini jalannya, cuma isinya pasar biasanya. Jarang macet tapi padat merayap gitu kan. Daripada ke arah HI sana, waduh parah gitu. Musuhnya truk kontainer, jadi mending ambil jalur ini ya. Padat merayap, pelan asal pasti jalan. Macetnya antara sekolah sama pasar guys. Ujung gang tadi tembus ke stasiun Cakung. Ini kita ini sebelah kiri temboknya tuh temboknya stasiun Cakung. Apa? Hah? Iya, sorry, sambil makan guys. Tembus ini tuh di kolong flyover stasiun Cakung. Kita ke kanan mengarah ke stasiun Pulau Gebang. Kok stasiun, sorry, terminal guys. Terminal Pulau Gebang. Dulu
terminal ini favorit kita ya. Jadi kita kalau pulang ke luar kota, ke tempat kota asal di Pulau Gebang gitu, naik bis. Ini ambil yang tengah ya. Kalau yang ke kiri ke Pondok Kopi, Kalimalang situ. Jadi pemilihan rute cukup penting, karena kalau nggak tahu dikabarin macet, yang ngabarin itu temen tadi. Kita sama-sama dengan tujuan ke Cirebon. Kalau udah tahu macet jangan diterjang guys, perparah keadaan. Kita lewat jalur satunya guys, lewat tol MBZ, tol favorit kami ketika kita tinggal di Harapan Indah. Karena deket sih. Kosong. Kosong ya Mas. Nah, ini putar balikannya di Pulau Gebangnya tuh. Terminal terpadu Pulau Gebang. Terminalnya besar guys, terminal antar provinsi. Semua bis masuk di sini. Bisnya cakep-cakep loh. Dalamnya tuh bersih, rapi. Nah, itu pintu tolnya Pulau Gebang. Bisa masuk ke arah tol MBZ. Nah, kita masuk tol. Semoga lancar, kita lewat atas. Karena atas nggak ada truk-truknya, jadi bisa lari 100, kadang 110. Lebih cepat sampai guys. Ternyata mau menuju ke MBZ ada sedikit macet guys. Sepertinya ini kan jalur ke arah Bogor juga ya. Kalau lurus ke Bogor, alhamdulillah. Kalau ke kiri lewat ke MBZ. Jadi sepertinya jalur yang ke arah Bogor yang macet, orang pulang kerja kalau sore. Udah jalan. duduk. Ya hidang duduk. Oh. Kita ngambil jalur kiri aja guys. Terus sini Macet parah guys. Mau masuk MBZ aja susah guys. Isinya truk-truk semua. Ini yang mau lewat jalur bawah, yang ke kanan, yang ke kiri tuh ke MBZ, naik kita ya. Nah, kalau udah masuk sini, wah rasanya surga guys. Langsung jos. Nah,
Argo biru ya. Anaknya adik Primarta nih. Sekolah ya berarti ya. Iya sekolah, masjid sekolah. Masjid sekolah teman guys. Masjid Al Azhar. Kita sudah di MBZ kilometer 16. Jalannya bergelombang MBZ nih guys. Di sambungannya tuh gak rata. Gronjel-gronjel. Pelan-pelan aja kan di sini. Tangguhan ya mas kini mas. Kita di kilo 25 guys. Ini kalau di daerah sini baunya menyengat ya. Padahal kondisi sirkulasi mobil tuh ditutup. Tapi kayak bau chemical gitu, bau amoniak tadi. Iya, bau banget. Baunya menyengat gitu ya. Masuk Pabrik coba. masuk di mobil gitu sampai di area atas yang baunya chemical gitu. Apa yang di area bawah itu nggak bau gitu ya? Ini. Harusnya jadi bahan audit sih. Bisa mencemari lingkungan di sekitar mah. Baunya sampai hampir Jangan. ini udah Masnya kilo takut, nggak boleh. 27. Nggak usah, nggak boleh. Sampai 28 lah kali ya. Nah, Kenapa ya? udah agak habis sih kalau daerah sini. Matiin Pak ini. Kelihatan bus guys. Kemarin naik itu ya. Gaya kita. Padahal bayarin sama teman-teman. Kita naik bus itu dapat harga berapa kemarin? 350. Kenceng sih bus itu. Dari Bandung tuh cuman 45 menit sampai ke mana? Kita turun Halim ya. Jadi bus itu di tengah itu berhenti di Karawang situ. Tapi bentar doang, cuman 2-3 menit. Terus itu jalan lagi. Tapi kecepatan full speednya itu ada di turunan Purwakarta situ. Sekitar 340 lah, 340 km/h itu puncaknya ada di turunan Purwakarta situ. Kalau masuk daerah sini pelan dia 120 130 gitu. Lambat ya. Kayaknya mas balik kiri. Kosong. Konak banget. Tadi kenceng. Terus ngambang. Jadi bus itu nggak ada suaranya, nggak berisik ya, nggak punya anteng gitu, kayak melayang gitu di udara gitu. Pesawat aja kalah nyaman masih. Terus di sambungan rel-relnya itu kayak nggak ada sambungannya, dia disambung sama karet gitu, lihat ada kayak sambungan karetnya gitu, nggak kayak yang konvensional. Sama sih kalau relnya itu terbuat dari baja gitu ya. Cuman sepertinya dia kayak elektromagnet gitu, ada listrik. View-nya yang bagus pas naik bus tuh di awal-awal Stars di Bandung sana. View-nya cakep, gunung-gunung gitu. Setelah ngarah ke bawah meluncur lewat kayak terowongan gitu banyak. Ada yang berapa
sedang sunset guys, sendu cakep tuh. Udah di kilo 45. Daerah mana ini ya? Cikarang kali ini ya? Iya. Enggak, pas lewat Karawang kok Mas. Udah Karawang. View-nya mau stasiun Karawang. Untung nggak lewat bawah ya guys, bawah parah, macet. Temen itu tadi berangkat jam 2, jam 4-an ya, Iya. jam 4-an itu baru sampai kilo 40 dari Bekasi Barat. Parah berarti macetnya. Harusnya dari Bekasi menuju ke Subang itu aja cuman harusnya 2 jam setengah dengan kondisi lari 100 ya. Ini kita udah turunan dari flyover MBZ, terpantau dari atas padat merayap lancar. Semoga sampai Cirebon aman lancar jaya. Amin. Macetnya sore. Padahal gede. Weekday aja nggak macet sih, ramai ya. Truk-truk. Padahal sudah 1, 2, 3, 4 jalur plus 1 emergensi. Itu aja masih kelihatan penuh dari atas. Tapi tergolong lancar kalau yang seperti ini. Di sisi satunya sama, seimbang lah ini antara keluar masuk. Saya sudah sampai gerbang Cikampek guys. Terpantau lancar. Ngangkut mobil. Truk. Ayo. Truk. Ngangkut mobil. Kira Mas. Biayanya dari Pulau Gebang. Pulau Gebang tadi sampai sini Cikampek 27 ribuan guys. Murah ya? Tergolong murah sih. Udah sekitar 70 kilo lah. Bekasi Kelapa Gading aja 16.000. Kalau yang baru-baru tol daerah sini tuh mahal-mahal guys. Mungkin buat balik modal gitu kali. Tapi kalau yang tol lama, tol-tol yang udah sesepuh itu agak miring-miring karena udah balik modal kali ya. Nanti kita ke Cirebon, perkiraan sampai jam berapa ya? Jam 9. Udah sampai lah jam Setengah 9. setengah 9 kali ya. Sama berarti makan. Sama berhenti makan, paling berhenti makan di Subang. Ini saya suka segmen yang dari sini sampai ke Subang itu. Jalan tolnya mulus guys. Cor-coran terus ditempeli aspal gitu ya. Jadi benar-benar mulus aspal jalannya tuh. Lari 100 itu sangat tidak berasa. Cuman orang-orangnya pada kebut-kebutan kadang 120 ke atas.
sepertinya daerah Cikampek tadi masih macet guys. Ini jalan sini lompong banget nih. Ya untungnya lewat atas tadi ya, ngambil keputusannya cepat. Berkat istri Mas Topik ngasih informasi. Gak punya YouTube mah orangnya. Yang tak suruh nonton. Suruh subscribe guys. Jadi ke Cirebon tuh ada acara kantor guys, acara continuous improvement program. Jadi sesuai dengan bahasanya itu continuous, selalu apa ya, jadi kantor itu punya program yang mengharuskan setiap insan pekerjanya itu untuk melakukan improvement secara berkelanjutan gitu ya. Baik itu untuk mencapai target-target kerja yang berhubungan dengan produksi, duit, penghematan, ya yang seperti itulah. Jika ada program-program yang bagus tuh bisa dipresentasikan seperti itu. Ya rata-rata perusahaan-perusahaan besar sih udah pada punya lah program-program seperti itu dengan bahasanya masing-masing ya. Jadi bagaimana sumber daya manusianya diberdayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk tujuan target perusahaan. Penjelasan si Aibi. Jadi ngelantur ke si Epi ya, ngapain ya? Gak apa-apa lah guys ngelantur. Saya sebenarnya judul si Epinya tuh numpang guys, numpang punya teman, punya orang PE, Mas Topik dan Mas Epe. Gak apa-apa lah, berkontribusi kita ya. Kita berkontribusi untuk penghematan anggaran biasanya. Jadi saya kalau ke rumah kami kan di daerah Jawa Timur, Jember sana ya guys. Jadi kalau pulang itu kadang saya nyetir sendiri atau kadang digantiin sama istri. Tapi istri nggak bisa yang perjalanan malam gitu ya, karena matanya agak siwar. Jadi saya yang kalau malam itu saya biasanya. Padahal saya juga siwar guys. Saya agak minus 2,5 gitu. Tapi masih kelihatan lah. Kalau banyak kecepatan 100. Kalau kecepatan 1000 mungkin nggak kelihatan. Jadi problemnya kalau jarak jauh itu ngerasa monoton guys. Kerasa jalannya itu ya gini doang, lurus saja itu. Jadi saya tuh kadang cara menghilangkan kantuk dan rasa monoton itu dengan nyemil guys. Nyemil kacang biasanya, nyemil kacang, marning, benda-benda yang seperti itulah. Makanan tuh ya, makanan yang apa namanya, yang lama habisnya kalau dicemil tuh. Sama ngopi pasti ya, kopi pasti, kopi hitam. Next rest area ini kayak suka. Berhenti di situ. Biasa ini depan sana. Jadi kita mau berhenti di rest area Subang guys. Ini kilo 88
orang-orang itu nggak seberapa banyak tuh ya. Nggak kayak Nah, nggak kayak di Karawang. di Karawang tuh. Di Karawang tuh wil-wilan ya, lihat dari atas itu aja udah nggak menarik ngelihatnya tuh. Jadi takut nggak dapat parkiran. Mending di Subangan kan, orang-orang yang daerah Jakarta Barat ke sana itu mungkin lebih memilih yang di Kerawangan situ, udah capek men. Kalau kita mah kan dari yang arah timuran. Jadi kalau kita mudik ke arah Jember tuh jaraknya sekitar 800-900 kilo guys. Itu sekitar 16 jam ya, antara 14, 15, 16 jam. Kalau tadi di Cikampean lancar tuh sampai sana biasanya 14 jam kurang lah. Itu rasanya touring panjang. Kadang kita berangkatnya subuh biar Jakarta tuh sepi. Atau kadang pas pulang kantor gitu sih. Tergantung kondisi supir. Kalau kita pulang biasanya mah sekitar ya 3 kali setahun, 3 kali 4 kali lah, untuk mengunjungi orang tua. Kalau berkendara di malam hari, bagi yang matanya minus jangan lupa pakai kacamata ya guys. Terus berkendara dengan kecepatan yang safety aja, sekitar 100, saya kebut-kebutan. Biasanya kalau malam tuh yang saya alami sih yang ini tak hah? Turun belum, nextnya berarti yang saya alami sih ngantuk. Biasanya mata itu terasa kayak pedih gitu. Ya bukan, hah? 500 meter. Iki apa bukan? Iya. Iki. Kita masuk anu dulu ya guys. Makan. Ya lawan kaum jati misalnya. Di rest area-nya gede guys. Nanti kita kembali cerita-cerita lagi guys. See you. Ditutup. Oh ditutup ya. Ya muter. Ini deretan iki. Iki apa sih? Solaria. Kita mau makan solaria guys. Oh iki biasanya kene lewat buri gini deh. Di Ya kan ini kan biasanya kene lewatin iki. solaria nih. Ih. Iki. Ya gini tuh. Masa Mas mau makan padang? Kita solarianya jalur belakang guys. Kita hampir sampai Cirebon guys, di daerah Sumber Waras, tapi cuaca hujan. Kita memasuki kota Cirebon guys. Sayang Bella, sayang Kota Cirebon, kota yang dikenal dengan tadi apa? Terus nih, nama merek ya? Iya, dia brandnya Cirebon. Brand Cirebon, terus mie. Perbatasan Jawa Tengah. Oh, di Surung sama Cirebon. Di Surung kalau perbatasan Jawa Tengah di Kendal, Kalimantan, Kendal, Batang.
135.000 guys. Pas habis, untung nggak kurang ya. Waktunya ngisi maninya guys. Kalau kurang tadi bikin malu guys. Untung sepi. Ini mari diisi sampai Jember itu perkiraan 700 ribuan. Biasanya total dari Bekasi itu tol itu sampai 800-900. Jadi tadi udah kekurangi 170.000, dikurang ya diisi 800-700 cukup. Cirebon jam segini biasanya sih sepi ya, jalan porosnya aja rame lancar. Cirebon makanan khasnya apa? Pal gentong. Pal gentong itu kayak apa sih ini? Soto daging, tidak pakai santan, dari daging sapi ya. Biasanya punya Haji Aput itu enak. Sama siapa lagi? Lupa. Banyaklah pilihannya. Kalau daerah sini mah ori pasti enak. Bisa dicoba guys kalau ke Cirebon. Jadi kita rencana menginap di Swiss Bell Hotel, salah satu hotel di Cirebon yang berada di tengah kota guys. Ini Cirebon Square guys. Cakep, kelihatannya lagi ada. Boleh nggak Ipin? Nah, boleh nggak Ibin ya nggak bisa, ini lagi hujan, nggak bisa berhenti situ. Lagi ada pasar malamnya guys. Cirebon Square. Menginap di Itu rusak ya? Swiss Bell itu ada di dalam CSB Cirebon Square Block. Ya semacam mall gitu yang isinya lumayan komplit sih. Ya mallnya lah, mallnya Cirebon. Lampu merah ya mak? Apa? Jogja. Yang rame cuma ngarepe mall. Jogja lebih ke sing di depan Malioboro sama Ngarepe mall. iya Oh, pakai rame ya. Tapi lek jalan arteri sing menuju ke utara nang ndi Ring Road itu cenderung sepi sih. Anu kayak kurang apa sini? Kok tambah sepi mana ini? Tapi Blusuk ya. tapi penak daerah kono, desone iku adem. Iya. Ora masih tengah sawah ki lek dibandingno. Ini pasar ya? Iya. Sebelah kiri itu pasarnya guys. Jadi batik-batik oleh-oleh itu Pasar ke bisa belok ke kiri. Nah itu sesuai kayak iklannya di atas tuh. Belok kiri ke Batik Trusmi. Di situ banyak tuh outletnya, pertokoan gitu. Lumayan miring berapa? ya tergantung ada mulai miring sampai mahal. Dari yang murah sampai yang mahal ada lah di situ, sesuai sama kualitas lah. Tinggal pilih pokoknya sesuai kemampuan.
Haji Aput yang mana? Pokoknya di deretan Jalan Poros ini. Nah, ini yang warna hijau tuh. Haji Aput, empal gentong, empal asem, sama sate ini enak ya. Enak training tanpa bocah. Karena bocah-bocah nggak bisa makan. Makan di situ lupakan kolesterol guys. Ibu kota apa namanya? Iya warung kerupuk. Enak kan terkenal kerupuk juga. Lupakan diet, tinggal minum obat aja lah. Dari mampu. Kita memasuki area pusat kota gitulah ya. Itu acara kita besok di Hotel Patra yang warna merah, kanan jalan. Mau belok mungkin. Haji Aput yang cabangnya sih Ini kayaknya pernah Kak. makan deh Bapak Ibu kan. Kanan juga ada empal gentong. Haji Aput cabangnya juga sini. Tapi nggak seluas sana. Iya, tempatnya nggak gede-gede amat. Sih mobil tahanan. Mobil tahanan guys, urgent. Iya. Tahanannya sakit panu guys, minta keburu-buru. Totet Baru dekat Pak Gentong Mang Dana, Mang Mang Dharma. Udah dicoba guys. Kamu buang kemana nih? Ini loh. Ini perempatan gapuranya kota Cirebon. Ini perempatan ini ke kanan guys, kalau ke Swiss Bell Hotel atau ke Mall CSB. Ini kita ke kanan, di pojok sini ada Grage Mall guys. Salah satu ini kiri, sebelah kiri itu Grage Mall. Salah satu mall tertua apa terapa ya? Iya, paling lama. Ya agak lama lah ukurannya untuk sebuah mall di kota Cirebon. Nanti kalau mau ke CSB ada di sebelah kanan, puter balik. Mas baru juga nih, Cipto Park, terus Sukaku, ada tempat Enggak, ini lama. kanan baru-baru guys. Nah, ini lama. Yang tadi Cipto Park. Cipto Park ya, Apa kita yang kelamaan nggak pernah? tempat food court ya. Ini yang enak nasi jamblang Mbak Itis. Iya, sama nasi jamblang yang terkenal di sini guys. Tapi antrinnya gak umum. Bebek. Nasi jamblang itu nasi yang dibungkus pakai daun Jadi jati, isinya macam-macam mau deh. tempe, ah, Tinggal milih. nggak milih apa, tapi isinya apa? Kayak iwak nus nih, Ya, cumi hitam, tempe, telur balado, apa lagi? Aro. Sebelah kanan tuh CSB-nya guys. Di sebelum CSB ini juga ada Transmart ya, ada check-in-nya. Cuman kayak lebih sepi gitu guys daripada si CSB-nya gitu. Ini sebelum Hah? Iya.
guys.